Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara saat ini berada, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Thalia, berikut adalah warta jemaat untuk sepekan ke depan. Ibadah onsite terbatas akan diadakan 2 kali pada bulan Juni. Ibadah dimulai pukul 6.30 dan 9 pagi. Jemaat yang akan mengikuti ibadah diwajibkan sudah vaksin minimal dosis kedua dan mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran yang dibagikan melalui wilayah. Bagi jemaat yang sudah mendaftar, mohon untuk dipastikan kembali kehadirannya agar sesuai dan tidak sampai kosong, agar memberi kesempatan bagi jemaat yang lain. Live streaming ibadah GSJA Maranatha Malang dan sekolah minggu dapat diikuti melalui channel YouTube GSJA Maranatha Malang. Jemaat yang membutuhkan pelayanan dan doa khusus dapat menghubungi kantor gereja ke nomor 0341 327 736 atau WhatsApp di nomor 0813 3115 6426 dan akan dilayani oleh tim pastoral. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling atau dukungan doa, dapat dilayani oleh pendeta dan staf kependetaan pada hari kerja di jam 9 sampai 12 dengan jadwal sebagai berikut. Senin Pendeta Yonatan, Selasa Pendeta Ulri, Rabu Pendeta Yusuf Wijaya dan Pendeta Yonatan, Kamis Pendeta Ulri, Jumat Pendeta Yusuf Wijaya, dan Pendeta Yakobus mulai hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 10 pagi. Bagi Bapak atau Ibu yang tergabung dalam Komisi Kedukaan Lazarus, iuran Komisi Lazarus dapat disetorkan ke rekening gereja dengan menambahkan kode angka 10 pada akhir nominal setoran Anda. Contoh 10.010. Konfirmasi setoran Anda dengan mencantumkan nama dan keterangan bulan pembayaran ke nomor 0857 9172 1590. Pembayaran onsite di gereja dapat disetorkan kepada Bapak Hari Budi Prasetyo. Bagi jemaat GSJA Maranatha Malang yang ingin memberikan persembahan, dapat menyetorkan ke rekening Bank BCA 816015829 atas nama Wijaya Willy dengan memberikan kode angka pada setiap persembahan yang Anda setorkan. Contoh, jika persembahan dengan nilai Rp10.000 dapat menambahkan angka 1 contoh 10.001 untuk persembahan umum, angka 2 contoh 10.002 untuk persembahan perpuluhan, angka 3 contoh 10.003 untuk persembahan sekolah minggu, angka 4 contoh 10.004 untuk persembahan khusus, angka 5 contoh 10.005 untuk persembahan komisi kaum wanita, angka 6 contoh 10.006 untuk persembahan komisi kaum pria, angka 7 contoh 10.007 untuk persembahan komisi kaum muda, angka 8 contoh 10.008 untuk persembahan komisi keluarga muda, angka 9 contoh 10.009 untuk persembahan komisi sosial. Atau dapat scan QR melalui M-Banking, OVO, Link Aja, GoPay, Dana, serta e-wallet lainnya dengan memberikan kode atau keterangan pada setoran Anda. Konfirmasi setoran kepada Bendahara Gereja Ibu Ziani Listio dengan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp 0856 4647 2931. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang dengan setia memberikan persembahan melalui transfer maupun secara langsung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Informasi terupdate seputar GSJA Maranatha Malang dapat dilihat di sosial media GSJA Maranatha Malang, Facebook GSJA Maranatha Malang, Instagram @gsja_maranatha_malang, channel YouTube GSJA Maranatha Malang.
Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Selamat berhari Minggu Jumat sekalian, selamat menyambut Paskah, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Besertaku, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Seperti pujian tadi dikatakan, apapun masalah kesulitan yang sedang kita hadapi, masih ada Tuhan, ada pengharapan, ada kekuatan baru. Tuhan selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya sembah adalah Tuhan yang sungguh baik. Pagi ini Bapak Ibu, mari kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita.
Kita mau angkat setiap pujian kita. Mari kita sembah Tuhan pada pagi ini. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita. Karena Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh baik buat saya. Tuhan juga baik buat Bapak dan Ibu. Menyembah Yesus yang hidup.
sembahmu, yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu Tuhan, Ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapi kami, berkuasa atas ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Kau berbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau berbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dan haleluya. Yes, Tuhan sungguh luar biasa. Sekali lagi kita katakan Bapak Ibu, Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di kita angkat pujian kita.
Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sungguh Allah yang kita miliki adalah Allah yang besar dan mulia adanya. Amin saudara. Amin. Sebab firman dan kebenarannya itu senantiasa melindungi kita. Haleluya. Namanya sungguh berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Oh haleluya. Lebih lagi Tuhan, kami meninggikan Engkau. Sebab kami ini umat-Mu yang memiliki kemenangan dari Engkau. Haleluya. Dengan iman kita katakan, Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan-Ku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan-Ku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan-Ku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan-Ku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkaulah yang memberlengkapi kehidupan kami umat-Mu untuk menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Katakan sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki Allah yang senantiasa mengasihi kita. Mungkin, dan saya percaya, setiap kita pernah mengatakan, Tuhan, aku sungguh mengasihi Engkau. Tuhan, aku mau merenung-renungkan firman-Mu dan senantiasa akan menjalankan segala perintah-Mu. Namun Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya seringkali kita menyangkali itu. Seringkali kita bahkan mungkin saat ini engkau sedang jauh dengan Tuhan. Mungkin engkau saat-saat ini sedang melupakan Tuhan. Namun mengucap syukur pada pagi hari ini kita ada bersama-sama. Dan inilah pernyataan Tuhan, cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita berbaru janji kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh aku mau mengasihi dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau kembalikan kami Tuhan untuk mengasihi lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu. Oh haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Oh terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
lebih mencintai Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan bunyi ku Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan bunyi puji Terima kasih Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Sekarang kami mau belajar bersama-sama dari firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, tolong hamba-Mu, tolong kami semua, supaya kami bisa belajar bersama-sama dan mengerti. Dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman Allah, supaya hidup ini seperti yang dikatakan oleh pujian ini, menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, tutupi kami dengan darah-Mu, sehingga si jahat tidak bisa mencuri firman ini dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar. Mari yang siap katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama satu tema. Saya karena kemarin dari luar kota dan saya tidak menerima pemberitahuan undangannya, jadi saya menyampaikan topik yang saya nggak tahu apakah sama, saya nggak tahu ya. Jadi kita akan belajar pagi ini mengenai nggak bisa ya rupanya ya. Oke. Mengenai prinsip pemberian Kristiani. Bagi saya lebih nyaman khotbah begini daripada Bapak Gembala khotbah begini, soal ini uang ya. Jadi kalau khotbah uang begini, saya lebih senang karena saya bukan gembala ya. Baik, kita akan belajar prinsip pemberian Kristiani. Kita akan belajar 4 prinsip pada pagi hari ini. Yang pertama, prinsip tangan kiri dan tangan kanan. Yang kedua, yaitu prinsip kerelaan. Yang ketiga, prinsip ada padamu. Dan yang keempat, supaya ada makanan di rumahku. Baik, kita akan belajar yang pertama di dalam prinsip tangan kiri dan tangan kanan. Kalau kita buka bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 2, dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah,
janganlah engkau mencanangkan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita cermati ayat ini, berarti orang yang suka dipuji kalau dia memberi, berusaha cari perhatian, cari pujian kalau dia memberi, itu di hadapan Tuhan itu sama dengan orang munafik. Ya. Jadi ciri orang munafik, salah satu ciri orang munafik adalah mereka tuh suka dipuji kalau memberi. Dan ada beberapa ciri yang lain, cuma pagi ini penekanannya adalah kalau memberikan persembahan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Tuhan tidak memberi upah lagi. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau pemberian kita tersembunyi, maka kita akan mendapat upah dari Tuhan. Selebihnya kita sudah mendapat upahnya. Oke ya, itu prinsip tangan kiri dan tangan kanan. Yang kedua, mengenai prinsip kerelaan dan sekaligus kita belajar mengenai prinsip ada padamu. Saya baca lompat-lompat ya supaya menyingkat waktu. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 7 dikatakan, maka sekarang hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Hendaknya kamu kaya dalam pelayanan pemberian ini. Ayat 10, memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya. Ayat 11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Ya, yang pertama, sepadan dengan kerelaanmu, sesuai dengan kerelaanmu. Dan sekaligus ya, lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Nah, kadang-kadang kita mendengar ada orang berkata begini, seuntung-untung aku memberikan persembahan ke gereja. Seuntung-untung aku memberikan persepuluhan ke gereja. Saudara, itu adalah pemberian yang paling bawah. Kalau ada orang yang bilang seperti itu adalah pemberian yang paling bawah. Pemberian yang paling top, yang paling tinggi, memberikan yang terbaik. Dan memberikan yang terbaik ini bukan uang loh. Ya, tapi hidup kita, tubuh kita, hidup kita, tubuh kita. Nanti kita akan belajar sama-sama sampai di situ. Jadi kalau kita masih mempunyai prinsip, seuntung-untung gereja tak kasihi, itu berarti kita memberi dengan level paling bawah. Nah yang berikutnya, akibatnya, konsekuensinya dari ayat tadi itu ayat 12, pemberianmu akan diterima jika kamu satu rela. Pemberianmu akan diterima jika satu kamu rela. Yang kedua, pemberianmu akan diterima jika pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Jika pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah ini mengingatkan saya sekitar 20 tahun lebih yang lalu, ada jemaat, ada pengerja yang menanyakan ayat ini kepada saya. Saat itu gereja kita, bukan gereja sini, gereja kita di Surabaya, sedang gencar-gencarnya untuk memberikan persembahan lewat yang namanya janji iman. Misalnya sekarang saya khotbah, saya menantang jemaat untuk memberikan janji iman untuk sekolah Alkitab misalnya. Nah apa maksudnya? Nah begini ceritanya. Saya ini ingin memberikan persembahan 10 juta untuk sekolah Alkitab kita. Tapi saya belum punya uang itu. Karena saya belum punya uang itu, saya menulis dalam selembar kertas, janji iman misalnya saya contohkan saja, janji iman Donald bebek gitu misalnya ya.
dengan nomor telepon bla 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 sekian 10 juta rupiah. Nah Bapak Ibu, kalau kita membuat itu, kita melakukan itu, yang pertama kita melanggar prinsip yang pertama, yaitu prinsip tangan kiri tangan kanan, ya. Kan Tuhan kepingin tersembunyi. Nah ini enggak begitu, ya, enggak tersembunyi. Yang kedua, melanggar prinsip ada padamu, kan uangnya belum ada. Saya ingin memberi tapi belum punya uang 10 juta itu. Karena itu saya buat janji iman. Nah ini melanggar prinsip yang kedua. Nah yang ketiga, nah ini yang paling menarik. Katakanlah karena saya nggak pernah survei, pakai hukum Pareto saja. 80% orang kalau tidak menulis namanya, pasti nggak bayar itu perpuluhan. 80% orang yang nggak menulis namanya, pasti nggak bayar janji iman itu. Pasti nggak bayar janji iman itu. Artinya secara nggak langsung kita mendidik jemaat untuk bohong, untuk menipu, untuk berdusta, tidak punya kredibilitas. Mendidik tanda kutip ya, mendidik ngajari jemaat untuk jadi pembohong, pendusta. Tapi kalau kasih nama melanggar prinsip yang pertama, mau pilih yang mana? Ya salah gitu aja. Janji iman itu salah, tidak benar. Nah contoh janji iman yang kedua adalah begini, ada orang lain lagi yang bilang begini, Tuhan aku mau kasih 10 juta, kalau Tuhan kasih omset ke tokoku bulan ini 250 juta, saya kasih 10 juta untuk sekolah Alkitab ini. Nah itu kan juga tidak benar, karena apa? Enggak rela kan, hitung-hitungan sama Tuhan. Sekaligus melanggar prinsip tidak ada padamu. Ya, mesti kan harus ada padamu. Ini enggak ada. Jadi sekaligus kita melihat dua contoh janji iman seperti ini itu tidak tepat. Ya, jadi ingat memberi berdasarkan kerelaan dan berdasarkan apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Ya. Nah, yang keempat, prinsip ada makanan di rumahku. Nah ini menarik ya, saya bacakan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Ada makanan apa di rumah Tuhan? Sebelum kita masuk ke detailnya, saya hubungkan dulu antara Maleakhi 3 ayat 10 dengan Matius 4 ayat 4. Tuhan Yesus pernah menjawab dalam saat Tuhan dicobai itu, Tuhan Yesus bilang begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau saya hubungkan kedua ayat ini, ya, saya simpulkan dengan sederhana, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, supaya ada makanan di rumahku, supaya ada firman di rumahku, supaya ada firman di gereja, supaya jemaat kenyang, supaya jemaat dapat firman yang bermutu, karena ada orang-orang yang bisa hidup full time, menggali firman Allah, mempelajari firman Allah. Kalau saya gandengkan itu, saya simpulkan seperti itu, supaya ada makanan, ada firman yang limpah di dalam gereja Tuhan. Karena ada orang-orang yang bisa full time menggali firman. Jadi kalau gereja sudah berani menerima persepuluhan, konsekuensinya gereja harus menyediakan makanan. Ada firman yang limpah, ada firman yang bermutu, ada firman yang dalam, enggak ecek-ecek tok. Itu konsekuensinya. Kalau gereja tidak tahu konsekuensi itu, tinggal tunggu waktunya, persepuluhan itu pindah. Kok bisa? Nonggo. Orangnya enggak puas di gereja itu karena firmannya cetek, enggak bermutu. Dia nonggo. Waduh kenyang di sana. Pindah persepuluhannya sementara sebagian. Lama-lama semuanya. Lama-lama kalau gereja itu enggak sadar, enggak bertobat, orangnya pindah. Ya, kita harus mengerti prinsip ini karena persepuluhan diambil supaya ada makanan di rumahku.
Ada firman yang limpah, firman yang bermutu, yang mengenyangkan, yang membuat jemaat bertumbuh. Nah, kita akan belajar lebih dalam sekarang. Sejarah mula-mula dari persepuluhan. Di dalam Bilangan 18 ayat 21 dikatakan, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada Bani Lewi segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas, untuk mereward pekerjaan yang dilakukan Bani Lewi pada kemah pertemuan, pada tabernakel, pada bait Allah, kalau sekarang di gereja. Nah, begitu. Ya, jadi persepuluhan itu diambil dari orang Israel, diberikan kepada orang Lewi karena mereka bekerja sepenuh waktu di kemah pertemuan, ya bergiliran. Nah, yang dapat bagian itu yang sepenuh waktu itu. Ya. Nah, dari persepuluhan itu, Bani Lewi mengambil persepuluhan lagi diberikan kepada para imam. Jadi singkatnya, persepuluhan orang Israel diberikan kepada orang Lewi. Persepuluhan orang Lewi diberikan kepada para imam. Supaya orang Lewi yang bertugas, para imam yang bertugas, itu bisa sepenuh waktu melayani di bait Allah, di tabernakel itu. Nah, ketika mereka dibuang ke Babylon, ini yang selatan ya, yang utara seperti Pak Yo pernah menerangkan di sini, yang utara itu dibuang para prianya tok, ya, lalu Raja Assyria mengambil para pria dari segala bangsa, dibawa ke kerajaan utara, dibawa ke yang ke-10 suku, sehingga mereka kawin campur, maka itu orang Samaria, orang kerajaan utara itu dianggap kelas 2 oleh orang Yahudi. Jadi Yahudi itu identik dengan suku Yehuda. Pertama kali kita baca kata-kata Yahudi di Alkitab, itu di Ester, ya, orang Yahudi, the Jews. Nah, orang Yahudi, suku Yehuda, kerajaan selatan yang dibuang ke Babylon, pulang mereka juga masih mengambil persepuluhan. Nehemia 10 ayat 37, kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota. Dan mereka juga memberikan persembahan persepuluhan kepada para imam. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi berlaku yang sama. Nah, yang menarik itu begini, dalam ayat yang ke-44 bagian terakhir, sebab Yehuda, sebab orang Yahudi bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Apa maksudnya? Karena mereka bisa full time mengerjakan pekerjaan mereka dengan sepenuh hati. Apalagi sejak zaman Daud, bukan hanya ini, Daud mengangkat penyanyi-penyanyi di bait Allah, di rumah Tuhan itu, yaitu Asaf, Heman, dan Yedutun. Mereka juga orang Lewi yang bertugas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita melakukan puji-pujian di gereja itu ada sejarahnya begitu ya. Nah, mengapa itu penting? Karena ternyata di dalam Nehemia 13 ayat 10 pernah ada suatu waktu di mana pemberian persepuluhan ini tidak diberikan kepada orang-orang yang bertugas ini, sehingga orang-orang Lewi, para penyanyi itu balik ke ladangnya. Kalau sekarang balik ke tokonya, balik ke usahanya. Mengapa? Karena mereka perlu hidup, mereka perlu menghidupi dirinya dan keluarganya, mereka kerja. Karena tidak ada uang, tidak ada biaya, tidak ada tunjangan yang membuat mereka bisa full time di bait Allah, di rumah Tuhan. Nah, ini masalahnya. Maka itu Tuhan memberikan persepuluhan kepada orang Lewi supaya mereka bisa bertugas sepenuh waktu pas giliran mereka. Ya, jadi itu penting karena harus menggali firman. Ketika zaman Tuhan Yesus dikatakan dalam Matius 23 ayat 23, kamu orang-orang munafik memberikan persepuluhan dari selase, adas manis, dan jinten. Tetapi yang terpenting, yang paling penting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi saudara, kalau kita memberikan persepuluhan itu bukan yang paling penting loh. Ya, itu hanya dasar.
Bukan yang paling penting adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apa maksudnya? Kalau saudara dan saya tidak jujur, tidak setia dalam memberikan persepuluhan, kita ini tidak akan pernah bisa punya hati yang adil. Tidak akan pernah bisa punya hati yang belas kasihan. Tidak akan bisa punya kesetiaan, tidak akan bisa. Kalau saudara nggak lulus, ya misalnya SD nggak lulus, saudara tidak akan pernah bisa masuk SMP, apalagi SMA, apalagi S1, kan nggak bisa. Nah seperti itulah Tuhan Yesus menekankan bahwa persepuluhan ini dasar, bukan yang paling penting, dasar. Kalau dasarnya nggak bisa, kita nggak bisa naik kelas, kita nggak bisa menjalankan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, bagaimana di zaman gereja mula-mula? Nah, ini menarik sekali. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Milikku, milikmu. Jangan dibalik. Milikmu, milikku. Sudah, tidak begitu saudara. Milikku, milikmu. Milik mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, kalimat berikutnya ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Baru milikmu, milikku. Nah ini yang menarik saudara, milikmu, milikku. Milikku, milikmu dulu, baru milikmu, milikku. Membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa maksudnya? Orang yang butuh 5, enggak ngambil 10. Orang yang perlu 1, enggak ngambil 5, dia ngambil 1. Enggak serakah. Artinya apa? Orang yang miskin tahu diri. Orang yang berkekurangan tahu diri. Enggak nempel-nempel sama yang kaya untuk kecipratan. Enggak deket-deket sama yang kaya untuk bisa ngemis. No. Yang kaya enggak medit, yang kaya suka memberi, yang kaya suka berkorban. Itu gereja mula-mula, roh itu yang bekerja. Karena itulah mereka bertumbuh begitu cepat. Karena kasih itu begitu nyata dalam kehidupan jemaat mula-mula. Jadi dalam jemaat mula-mula, bukan cuma persepuluhan, seluruh yang kita miliki itu milik bersama. Saya pikir gila ini, luar biasa. Kalau kita bisa begitu, kita akan mengalami zaman keemasan yang ditulis dalam Kisah Para Rasul. Kok bisa ya mereka seperti itu? Karena mereka bukan hanya memahami, mereka praktekkan apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Kamu ini bukan milik kamu sendiri. Kita ini bukan milik kita sendiri. Sebab kita telah dibeli dengan darah Tuhan Yesus dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mereka sangat mengerti ayat ini dan mereka menghidupinya. Kamu bukan milik kamu sendiri, tapi sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu, dengan hartamu, dengan uangmu. Jadi uang itu enggak ada artinya bagi mereka karena yang terbaik hidupnya, tubuhnya itu milik Tuhan. Karena itu cocok dengan yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, ya jemaat di Roma, ya kita semua juga ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu, apalagi cuma harta benda, cuma uang, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus
dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sesungguhnya. Jadi yang kita kumpul ini belum sejati, belum. Tetapi kalau yang begini kita nggak setia, apalagi mempersembahkan tubuh, nggak bisa. Kalau menuju ke S1 perlu SD, SMP, SMA, ya sama. Ini adalah langkah-langkah awal, setia di kebaktian begini, itu langkah awal untuk bisa masuk ke dalam apa yang dikatakan dalam Alkitab tadi itu. Ya, tapi yang sejati, yang sesungguhnya adalah mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup, itu persembahan yang terbaik. Kalau hidup kita aja kita persembahkan, apalagi harta, apalagi uang. Jadi bagaimana? Kalau kita belum bisa milikku, milikmu, milikmu, milikku, belum bisa, ya sudah kasih yang minimum, kasih persepuluhan. Jadi persepuluhan itu minimum, walaupun bunyinya miliar, itu minimum, bukan maksimum, itu minimum. Mengembalikan milik Tuhan, ya, mengembalikan milik Tuhan, 1/10 dengan aturan tadi itu yang orang Lewi itu. Jadi 1/10 itu minimum, karena dalam perjanjian baru, milikku, milikmu, milikku, milikmu, milikku. Nah, kalau belum bisa praktek seperti itu, ya persepuluhan. Nah, saya akan langsung aja masuk yang terakhir ya. Apakah enggak boleh? Jadi ini begini, ini kisahnya begini. Kalau gerejanya kecil bagaimana? Kalau perintisan bagaimana? Saya enggak bahas itu ya. Paulus pernah ngalamin. Nah, saya langsung masuk. Kalau enggak ada yang bantu, kalau misalnya full timer karena gerejanya masih kecil, masih merintis, enggak ada yang bantu, enggak ada yang support gitu ya. Bagaimana? Paulus pernah mengalami ini ketika merintis di gereja Efesus. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 34, Paulus mengatakan begini, dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dia bekerja supaya kebutuhannya, kebutuhan timnya terpenuhi. Yang menarik ayat 20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu, jemaat Efesus. Aku tidak pernah melupakan apa yang berguna bagi kamu, jemaat Efesus. Semua aku beritakan dan ku ajarkan. Seluruh firman, seluruh kebenaran ku beritakan dan ku ajarkan. Jadi kita boleh kerja untuk mencukupi kebutuhan kita, di samping kita merintis, di samping kita melayani, tapi syarat ini harus dipunyai. Tapi tidak banyak orang bisa kayak Paulus begitu. Karena itu Tuhan ngerti. Tuhan ambil persepuluhan dari orang Israel, Tuhan ambil persepuluhan dari kita orang percaya, untuk diberikan kepada orang-orang yang bisa full time melayani di gereja. Supaya mereka, terutama yang bagian firman, bisa gali firman Allah. Memberi makan yang kenyang, yang cukup, yang menumbuhkan, yang menyehatkan jemaat. Ya. Dan ditegaskan oleh Paulus, aku bersih, tidak bersalah kepada siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai, aku tidak lupa memberitakan seluruh maksud Allah, seluruh rencana Allah, seluruh kebenaran firman Allah. Termasuk yang keras, bukan cuma susu, tapi yang keras juga kepadamu. Nah, ini menarik sekali. Ya. Jadi tujuan persepuluhan, persembahan yang keempat yang kita bahas ini, supaya ada orang-orang yang bisa full time, terutama untuk menggali firman, supaya ada makanan di rumahku. Nah, saya mau bandingkan dengan ini menarik. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10, ini menarik sekali. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 dikatakan, jikalau ada seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran Kristus, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu, jangan memberi tumpangan di rumahmu. Jangan memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya,
ia mendapat bagian, ia mengambil bagian, ia turut dalam perbuatannya yang jahat. Saudara, gampang mana hanya memberi salam, pagi brur, atau memberi dia tumpangan ke rumah kita. Pasti lebih gampang memberi salam. Ya. Saudara bayangkan, memberi salam aja enggak boleh, apalagi memberi tumpangan di rumah kita. Apa yang mau dimaksudkan oleh saya dalam firman Tuhan pagi ini? Jangan sembarangan dengan mimbar. Nangkep ya? Memberi salam aja enggak boleh, apalagi memberi tumpangan, apalagi nyuruh khotbah. Tambah enggak boleh meracuni jemaat karena bukan ajaran Kristus. Nah, ini mau saya hubungkan dengan firman Tuhan pagi ini, dengan persembahan-persembahan tadi, khususnya persepuluhan. Apa artinya? Saudara, jangan sembarangan memberi mimbar, artinya kalau ada orang khotbah di mimbar ini, dan khotbahnya enggak bermutu, enggak sesat loh ya, enggak sesat, tapi enggak bermutu. Kita tidak boleh sembarangan memberikan mimbar ini. Mimbar ini adalah untuk memberi makan, supaya ada makanan di rumahku. Kalau tahu enggak bermutu, jangan suruh khotbah. Kalau kita tidak sadar itu, saya katakan tadi di awal, persepuluhannya pindah. Kalau masih belum sadar, belum bertobat, orangnya juga pindah. Orang yang mau bertumbuh pasti cari firman. Dan orang yang mau bertumbuh tidak segan untuk pindah. Karena itu kalau ada orang tidak bisa memberi makan jemaatnya lari, lalu dia bilang dia mencuri dombaku, salah itu. Ya, mencuri domba itu kalau limpah makanan, gereja itu suci, gereja itu benar, orang pindah dicuri itu betul. Tapi kalau tidak bisa memberi makan, orang itu kepengen tumbuh, dia pindah, tidak salah itu. Maka itu harus ingat, kita orang GSJA harus bisa memberi makan kepada jemaat, supaya jemaat itu tumbuh, karena kita sudah berani menerima persepuluhan di GSJA, termasuk di gereja kita, GSJA. Kita harus mengerti itu. Ya. Lalu ada orang bilang begini, lah kami selama ini nggak ngerti, terus bagaimana? Kita nggak pernah diajari seperti itu, bagaimana? Kita baca dalam Lukas 12, saya bacakan ayat yang pertama 48. Ya, yang pertama ayat 48. Lukas 12 ayat 48. Barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Artinya masih dipukul. Jadi nggak ada alasan kalau nggak ngerti nggak dipukul. Tidak mengerti tetap dipukul. Kalau mau lolos, baca ayat 47. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan, dipukul banyak. Jadi kalau mau lolos, mengerti kehendak tuannya, dan mengadakan persiapan, dan melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan bebas dari pukulan. Ya, jadi kalau mau bebas, lepas dari pukulan, tahu kehendak Tuhan, mengadakan persiapan, dan melakukan apa-apa yang dikehendaki tuannya, ia akan bebas dari pukulan. Karena setiap orang yang banyak diberi, akan banyak dituntut. Siapa yang banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut. Hati-hati. Ya, ini firman Allah. Karena saya selalu mendorong jemaat. Baca firman Allah. Baca Alkitab Anda. Jangan percaya khotbah saya. Cek di Alkitab benar enggak. Ya. Karena saya selalu diingatkan oleh senior saya di Gandumas, ex-ketua umum ya. Ketua umum kita 15 tahun yang lalu, Om Cak itu. Brur, jemaat juga punya Roh Allah, jemaat juga ada Roh Kudus, mereka bisa tahu mana pendeta yang benar, mana pendeta yang enggak benar. Itu beliau selalu mengingatkan kita. Jadi saya juga ngomong kepada jemaat, jangan sekedar percaya khotbah saya, cek di Alkitab, benar enggak? Kalau betul, ngerti, lakukan. Ya, jangan lupa, enggak tahu, enggak ngerti, tetap dapat pukulan, walaupun sedikit. Ya, saya harap ini benar-benar bisa membuat kita sadar. Ada 4 prinsip pemberian yang utama, yaitu tangan kiri, tangan kanan, yang kedua kerelaan,
Yang ketiga, ada padamu. Jangan pakai janji iman lagi. Kalau enggak punya ya sudah. Kalau punya baru memberi. Yang keempat, supaya ada makanan di rumahku. Ya, mari saya undang song leader singer untuk naik ke atas. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tunduk kepala, kita tutup mata. Saya ingin kita meresponi firman Allah pada pagi hari. Kalau ada di antara kita pada pagi hari ini, selama ini tidak jujur memberikan persepuluhan, selama ini ingin puji kalau memberi, dan pada pagi hari ini sadar dan mau bertobat, sungguh-sungguh mau bertobat, saudara mau didoakan, saudara bisa angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Puji Tuhan, semua jujur ya, saya mengucap syukur, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dan saya serahkan kepada Om Willy. Aku mengasihimu Yesus. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
kami boleh memiliki semua karena anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami boleh melihat segala sesuatu di bumi ini adalah satu pemberian Tuhan buat dunia kita. Kami patut bersyukur. Pagi ini kami boleh mendapat pesan yang lebih jelas lagi, pentingnya memberi. Bapa, biarlah kami suka memberi dengan sukacita, kasih ya Bapa, sebab Tuhan mengasihi kita sampai mengorbankan diri juru selamat kita, mati bagi pengampunan dosa, mati bagi keselamatan kita. Terima kasih Bapak. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, kiranya itu yang terbaik. Selain uang Bapak yang memang dibutuhkan untuk di mana-mana untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama, kami percaya waktu adalah yang terindah untuk Tuhan. Apa yang kami bisa berikan yang terbaik, hidup kita dan talenta-talenta yang Tuhan berikan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Bapak Ibu Saudara di sini ada yang sudah usaha dengan sungguh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan mari kita usaha apa yang lebih baik lagi untuk pekerjaan Tuhan. Tenaga, waktu, dan segala yang kami pandang terbaik, Tuhan beranikan diri kami memberi kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati dengan limpah. Langit-langit Tuhan dikatakan akan memberkati. Kalau tidak meyakini, lihatlah bahwa Allah akan membuka langit-langit berkat untuk orang yang percaya. Kami percaya Tuhan semua ini. Dan pagi ini sebelum pulang Tuhan, kami mengingat Bapak Ibu Saudara yang datang juga dengan segala pergumulan dan permohonan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan, tapi Tuhan sedia menolong dan memberkati. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara sebelum pulang, percayalah bahwa Allah memperhatikan kita semua. Allah mengasihi kita semua dan Allah memberkati kita semua. Di dalam Kristus Juru Selamat Tuhan kita dan kuasa Roh Kudus akan menyertai, memimpin perjalanan hidup ini sekarang bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Pendeta Yesus Wilanto buat firman yang penting buat kita dengar. Tuhan memberkati. Amin. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di bulan yang berhasil. Sinar wajah-Mu
memberkati. Haleluya.